Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa tentunya ya, berkat Tuhan senantiasa luar biasa dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada, ini semua karena kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Sekalipun kita mungkin mengalami sakit penyakit, kita disembuhkan Tuhan dan kita kembali sehat. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, mari nyatakan segala iman di dalam kehidupan kita supaya ibadah kita hari ini tidak sia-sia. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat penyertaan, perlindungan, kasih Tuhan, berkat-berkat yang melimpah, baik jasmani maupun rohani. Sepanjang minggu ini kami dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dari segala sakit penyakit. Sekalipun kami mengalaminya, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kami. Bahkan Tuhan menjaga kami dari segala hal yang mengerikan, sehingga kami ada seperti kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap masih beraktivitas, berusaha, berdagang, berjualan, melayani Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami ingin memuji-muji Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami, khususnya hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, pelayan-pelayan Tuhan, baik WL, singer, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan multimedia, soundman, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik yang kelihatan maupun yang tidak terlihat, Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua. Terlebih juga jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati mereka dengan iman, dengan kekuatan, dengan kasih. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan mereka senantiasa. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan mengagungkan Tuhan kita, Raja kita, Juru Selamat kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama, ku menyembah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari kita akan agungkan Tuhan kita. Kita akan sembah Dia. Kita akan puji Dia. Dialah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak kami puji. Kau yang layak kami sembah. Agung nama-Mu Tuhan. Kau yang memberi kekuatan. Kau yang memberi pemulihan. Kau yang memberi kemenangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya, kemenangan terjadi di sini.
Haleluya. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun musuh ada di depan kita, namun kemenangan terjadi bagi kita orang percaya. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Engkaulah sumber kemenanganku Tuhan. Mari kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya yang ya adalah amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dunia tidak bisa memisahkan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh haleluya. Ku kehendakmu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
menjauhkanku dari kasih-Mu. Lama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Engkaulah kebenaran yang menyelamatkan. Haleluya Yesus. Kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan ya, kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan dari Tuhan ya, supaya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik jemaat Tuhan, kita akan berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami kembali datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami sepanjang malam hari sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan hadir di dalam firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua jemaat yang hadir, yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu Yesus, kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Firman-Mu yang selalu memberi kami kekuatan, penghiburan, sukacita. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang akan menguasai hidup kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, baik jemaat Tuhan. Hari ini saya akan memberi tema firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menerima kemenangan dari Kristus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Kita akan menerima kemenangan dari Kristus. Firman Tuhan kita baca di dalam Ulangan 20 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan, saudara-saudara menyimak ya, atau boleh saudara-saudara ikut membaca di rumah masing-masing ya. Demikianlah firman Tuhan. Ulangan 20 ayat 1, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat 2, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, engkau sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ya haleluya, puji Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih ya, kita tahu ya, kita sekarang sedang mengalami situasi yang sangat berat ya. Kita tahu seluruh dunia sedang mengalami pandemi yang panjang. Ada wabah yang sedang dialami oleh seluruh dunia ya, termasuk Indonesia tentunya ya. Ada banyak orang percaya ya, sebagai orang percaya kita nggak bisa menghindar dari virus COVID-19 ya. Nah, perjalanan hidup orang percaya yang walaupun berada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, bukan berarti jalan hidup kita mulus tanpa hambatan ya, saudara-saudara. Tapi sebaliknya kita akan menghadapi tantangan dan peperangan yang tidak mudah, menghadapi masalah ya yang mungkin jauh lebih besar dari COVID-19. Tapi sebagai orang percaya, saudara-saudara, kita nggak boleh kalah ya melawan masalah hidup kita. Kita nggak boleh kalah melawan peperangan ini ya, karena kita tahu ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita dan memberi kita kemenangan. Dialah Tuhan Yesus ya, yang akan memberi kita kemenangan. Nah, bagaimana kita bisa mendapat kemenangan itu, saudara-saudara? Mungkin itu pertanyaannya ya. Bagaimana kita bisa menang melawan masalah yang besar, melawan COVID ya? Kita tahu semua orang ketakutan ya, tidak ada yang takut dengan virus COVID ya. Mungkin selain virus COVID ada lagi masalah yang lebih ya, yang lebih berat yang sedang saudara hadapi. Nah, bagaimana kita bisa mendapat
kemenangan dari Tuhan itu? Yang pertama tentunya saudara dan saya harus percaya kepada janji Tuhan, ya. Ayat pertama, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, ya. Maka janganlah engkau takut kepadanya. Makanya ini perkataan Tuhan, kita enggak boleh takut, ya. Makanya kita harus percaya kepada perkataan Tuhan, ya. Ada banyak orang percaya mempertanyakan kepada Tuhan, ya, Tuhan, kenapa sih Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa sih saya harus menderita? Kenapa sih saya harus menghadapi masalah yang besar? Bukankah Tuhan sudah janji bahwa Tuhan akan membuat semuanya akan baik-baik saja ketika saya percaya kepada Tuhan? Ya, saudara-saudara yang saya kasihi, harus percaya, ya, imani, percaya kepada janji Tuhan bahwa di balik semua masalah Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua, buat saudara dan saya, ya, di mana Tuhan akan memberi kemenangan yang besar bagi kita. Itulah rencana rancangan Tuhan buat kita, anak-anaknya yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, rancangan Tuhan atas kita bukan sekedar menyediakan berkat-berkatnya, ya. Pertolongan Tuhan itu bukan Tuhan kasih nih, saya kasih kamu harta yang banyak, tubuh yang sehat, ya. Bukan seperti itu, ya, saudara-saudara, tapi Tuhan mau kita agar kita bisa melihat, ya, dapat melihat dan mengalami sendiri kemenangan atas permasalahan yang kita hadapi. Tuhan mau kita melihat dengan mata iman kita bahwa kita bisa melewati masalah-masalah itu bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya bisa melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita dalam menghadapi masalah, ya, saudara-saudara, ya. Perlu dipahami bahwa kemenangan yang dimaksud bukan kemenangan atas jasmani kita saja, ya. Kita disembuhkan, kita dipulihkan, ya. Tapi terlebih buat kemenangan rohani kita. Rohani kita dikuatkan, ya. Melalui masalah-masalah yang kita hadapi, rohani kita akan bertumbuh. Iman kita akan semakin kuat melalui masalah demi masalah, ya, sehingga melalui kemenangan rohani membuat kita bisa menang melawan penderitaan jasmani, ya. Sekalipun mungkin kita tidak disembuhkan oleh Tuhan, tidak ditolong sama Tuhan, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap yakin bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan tidak pernah membuat kita menderita, ya. Jadi apapun masalah kita, ya, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia selalu ada buat kita. Makanya saudara-saudara, jangan kita nggak percaya dengan perkataan Tuhan, ya. Ingat saudara-saudara, kemenangan dari Tuhan adalah kemenangan yang mutlak bagi orang yang percaya dan takut akan Tuhan. Bagi orang yang setia kepada Tuhan, kepada orang yang melakukan firman Tuhan, ya. Kemenangan itu akan kita terima kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak pernah ragu-ragu kepada kuasa Tuhan, tidak pernah meragukan perkataan Tuhan, kita taat kepada perkataan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, ya, maka kita akan menerima kemenangan, ya. Di dalam Zefanya dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Haleluya. Artinya saudara, Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita, ya, dalam keadaan apapun. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, ya, untuk membela kita, memberi kita kemenangan ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang terpuruk. Ada Tuhan. Ingat saudara-saudara, ada Tuhan, ya, di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, sehingga saudara tidak terpuruk lagi, saudara tidak jatuh lagi, saudara tidak putus asa lagi, karena ada Tuhan menyertai saudara, ya. Ingat saudara-saudara, kita harus percaya kepada janji Tuhan.
karena janji Tuhan ya dan amin. Ya, saudara-saudara. Masalahnya saudara-saudara, kenapa masih banyak anak Tuhan yang belum mengalami kemenangan yang sesungguhnya ya, kemenangan yang mutlak gitu. Selalu kalah ketika menghadapi masalah. Selalu kalah ketika menghadapi persoalan hidup ya. Kenapa selalu kalah? Ada hal-hal yang seringkali menjadi penghambat ya bagi kemenangan kita. Nah, salah satunya adalah ketidakpercayaan kita kepada janji Tuhan. Kita meragukan janji Tuhan. Kita nggak percaya sama perkataan Tuhan. Apa benar enggak janji Tuhan itu ya dan amin? Benar enggak Tuhan ngomongnya itu sama saya? Benar enggak Tuhan itu tabib yang ajaib? Benar enggak Tuhan menjanjikan kemenangan kepada saya? Ya, saudara-saudara, ketidakpercayaan membuat seseorang menyerah di tengah jalan. Ya, karena apa? Karena ragu-ragu, karena nggak percaya sama perkataan Tuhan. Ya, akhirnya kita nggak tekun lagi dalam doa. Ya, kita nggak tekun lagi baca firman Tuhan karena kecewa, doanya nggak dijawab. Ya, menyerah di tengah jalan. Belum sampai tujuan kita udah menyerah, ya. Akhirnya apa saudara-saudara, kita merasa sendiri. Karena kita merasa Tuhan gak menyertai kita ya. Padahal di firman Tuhan jelas di sini dikatakan bagian 1 ayat 1C. Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau ya. Artinya Tuhan selalu menyertai kita. Ingat saudara-saudara, jangan pernah menyerah ya. Apalagi sampai tawar hati sama Tuhan. Tuhan itu setia loh. Tuhan itu ada buat kita 24 jam ya. Makanya kita harus sabar menunggu pertolongan Tuhan. Tetap percaya kepada janji Tuhan. Ya, Yakobus menasehati di dalam Yakobus 5 ayat 7b sampai 8. Yakobus menasehati petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun musim hujan dan musim semi ya. Di sini katakan kamu juga harus bersabar dan meneguhkan hatimu ya. Saudara-saudara, kita harus sabar menunggu pertolongan dari Tuhan. Kita harus percaya kepada janji Tuhan. Ya, waktu kita bukanlah waktu Tuhan, saudara-saudara. Kita harus sabar dan percaya kepada perkataan Tuhan. Dia tahu yang terbaik dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Apakah selama ini saudara tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan? Ya, saudara review lagi selama ikut Tuhan. Saudara banyak ditolong atau banyak ditolak sama Tuhan? Bagaimana saudara dalam menghadapi masalah? Apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Ya, percayanya kalau ditolong, kalau nggak ditolong nggak percaya. Ya, itu jangan salahkan Tuhan. Ya, kalau saudara tetap kalah dan kalah. Ya, jadi ada hal lain yang juga membuat kita nggak menerima kemenangan ya, yaitu kita tidak mau membayar harga ya. Nah saudara-saudara, ketika kita ada masalah kita maunya ditolong terus sama Tuhan. Sakit mau ditolong, Tuhan tolong saya ya, sembuhkan saya. Kalau nanti saya sembuh saya mau setia sama Tuhan ya. Maunya kita ditolong terus, usaha kita bangkrut, Tuhan pulihkan. Ketika Tuhan pulihkan, kita tetap tidak setia kepada Tuhan. Ya, jadi kita maunya ditolong terus sama Tuhan, tapi kita nggak mau taat, kita nggak mau setia sama Tuhan. Apalagi berkorban, kita nggak mau berkorban buat Tuhan. Kalau kita lihat teladan kita Yesus, bagaimana dia berkorban buat kita. Ya, manusia berdosa, ya, yang selalu menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan mau berkorban. Dia mati ya, sebelum kita lahir dia sudah berkorban buat kita, mati di kayu salib buat dosa-dosa kita.
Ya, saudara-saudara, di dalam peperangan, di dalam masalah harus selalu ada pengorbanan dan air mata, ya. Jadi ikut Tuhan itu nggak selalu happy gitu ya. Ada air mata yang harus kita tumpahkan karena kita mengikut Tuhan. Ada pengorbanan, ada korban yang harus kita berikan kepada Tuhan. Korban waktu, korban tenaga, berikan hidup kita buat Tuhan. Sudahkah kita memberi waktu buat Tuhan, berkorban tenaga buat Tuhan, ya? Sudahkah kita sudah memberi yang terbaik buat Tuhan? Ya, tentunya ketika kita percaya kepada janji Tuhan, ya, Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kita. Ya, kalau kita sudah memberikan hidup kita yang terbaik buat Tuhan, dijamin kita akan menerima kemenangan. Haleluya, puji Tuhan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dapat menghadapi kemenangan itu? Tentunya kita nggak boleh takut dan gentar dalam menghadapi masalah, ya. Jangan takut, jangan gentar, karena ada Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai hidup kita, ya. Dia sebagai penolong kita sudah terbukti, ya. Makanya untuk mendapat kemenangan kita nggak boleh takut dan gentar, ya. Di sini dikatakan ayat 3, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan kita mengalami kegagalan, ya, dan kekalahan. Kondisi yang demikian tidak jarang membuat kita jadi lemah, jadi putus asa, atau bahkan menyerah, ya, kepada keadaan yang ada. Ya, masalah membuat kita jauh dari Tuhan. Masalah membuat kita terpuruk, ya. Ingat saudara-saudara, kita tinggal di dunia yang bermasalah. Masalah selalu ada bagi semua orang di dunia ini, ya. Saudara-saudara, bukan kita sendiri loh yang mengalami masalah, ya. Orang lain juga punya masalahnya masing-masing. Ya, karena memang kita hidup di dunia yang bermasalah. Masalah pasti kita hadapi, akan kita terima, ya. Memang saudara-saudara sangat mudah, ya, untuk mengatakan haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Ya, sangat mudah memang untuk percaya kepada Tuhan ketika kita sedang dalam keadaan baik-baik saja, ya. Tapi bagaimana ketika kita sedang mengalami masalah, kita sedang ada di lembah kekelaman, ya. Mungkin sebagian orang percaya mulai bertanya-tanya, di mana Tuhan? Kemana Tuhan? Kenapa Tuhan tinggalkan saya sendirian yang harus menghadapi masalah ini? Kemana Tuhan sehingga saya harus menghadapi sakit penyakit ini sendirian, ya? Banyak orang percaya mengeluh seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu, ya, bahwa apapun situasi kita, ingat saudara-saudara, Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita, ya. Dalam banyak kesempatan Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita, ya, semua orang percaya untuk tidak takut dan gentar terhadap masalah. Kenapa Tuhan katakan seperti itu, saudara-saudara? Karena kita punya Tuhan yang setia kepada kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan yang selalu menyertai kita, ya, sehingga kita tidak menghadapi masalah itu sendirian. Saudara-saudara, Tuhan itu 24 jam bersama-sama dengan kita, ya. Dia tidak pernah terlelap. Dia bukan Tuhan yang tidur. Dia selalu terjaga untuk menjaga, melindungi saudara dan saya. Kalaupun saudara dan saya pada saat ini dalam keadaan baik, COVID, ya, saudara tetap sehat. Bukankah itu Tuhan menyertai saudara dan saya? Ketika saudara menghadapi virus ini, ya, usaha saudara tetap
berjalan walaupun mungkin berkurang 50%. Tapi saudara tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara. Bukankah itu tandanya Tuhan menyertai kita? Nah, saudara-saudara, ketika Yosafat terdesak ya, firman Tuhan datang kepada Yosafat. Dalam peperangan ini ya dikatakan di dalam 2 Tawari, di dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur ya, firman Tuhan katakan seperti itu ya. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut ya. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu ya. Akhirnya Yosafat tidak takut karena dia percaya kepada firman Tuhan. Dia tidak takut karena dia punya Allah yang menyertai, bahkan memberikan kemenangan kepada Yosafat. Nah, saudara-saudara, bukanlah itu bukti kalau Tuhan selalu ada buat kita, ya. Kalau saudara hari ini ada dalam pergumulan, ya, sakit penyakitkah, pergumulan ekonomikah, usaha yang bangkrut, ya, masalah rumah tangga, masalah-masalah lain, ya. Saudara-saudara, jangan takut dan gentar. Ada Tuhan yang siap berperang bagi saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa menang ya. Kita bisa menang melawan masalah kita. Kita bisa menang melawan sakit penyakit. Kita bisa menang melawan ekonomi yang terpuruk. Karena Tuhan, Bapa kita yang baik itu, Yesus itu adalah Bapa yang sangat mengerti dengan keadaan kita. Dia Bapa yang baik ya. Dia Bapa yang selalu menyertai kita. Tapi masalahnya saudara-saudara, ya, ada iblis yang begitu ingin kita kehilangan kesadaran akan keberadaan Tuhan. Ingat saudara-saudara, Tuhan 24 jam menyertai kita. Tapi di sebelah kita juga ada iblis 24 jam mengganggu kita, menggoda kita dengan cara membuat kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, ya. Saudara-saudara, makanya kita harus waspada, kita harus hati-hati ya. Kita saya katakan tadi bahwa orang percaya walaupun dalam penyertaan Tuhan bukan berarti jalan hidup kita mulus tanpa hambatan. Selalu ada iblis ya yang ingin menggoda saudara dengan cara hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran ya. Tapi ingat sekali lagi saudara-saudara, saya katakan ada Tuhan yang menyertai kita. Makanya kita harus merespon ya dengan iman. Ya, saat kita menghadapi masalah ya, kita ingat firman Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tentunya nggak ada, ya. Tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar kuasanya. Kalau Tuhan sendiri ada di pihak kita, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti gentar? Iblis aja mendengar nama Tuhan dia takut, ya. Jadi jangan takut ya, saudara-saudara. Segelap apapun lembah yang sedang kita hadapi hari ini, jangan takut. Bagian kita apa? Mengucap syukur, memuji dan menyembah Dia, dan percaya kepada janji setianya ya. Kita harus percaya kepada janji Tuhan ya. Jangan, sehingga ketika kita yakin dengan penyertaan Tuhan, kita percaya dengan janjinya, kita percaya dengan omongan Tuhan ya, maka kita nggak takut lagi, nggak gentar lagi menghadapi masalah, karena kita tahu ya bahwa Tuhan yang memberi kita kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Di sini ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Mazmur 20 ayat 7 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, pemazmur baru mengetahui sekarang ya bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan yang mengaruniakan kepada mereka yang diurapinya. Ya.
Siapa orang yang diurapinya, saudara-saudara? Ya, tentunya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepada perintahnya, ya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, ia yang akan menerima kemenangan. Orang-orang itu orang yang diurapi oleh Tuhan, ya. Saudara-saudara, ketika kita ada dalam pergumulan, ya, mungkin kita ada masalah, terus kita masih mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan harta kita, mungkin juga koneksi kita, karena kita kenal sama orang-orang, sama pejabat-pejabat yang besar, ya. Saudara-saudara, ketika saudara-saudara mengandalkan semua itu, dipastikan kita akan mengalami pergumulan yang lama sekali, ya. Dan tentunya tidak ada persoalan dan pergumulan yang dijawab, ya, oleh Tuhan. Tidak ada jawaban atas persoalan dan pergumulan yang ada, ya. Kadang-kadang ketika semuanya daya upaya sudah dikeluarkan, kita baru ingat, ya. Ketika semuanya udah mentok, kita baru ingat cari pertolongan kepada Tuhan, ya. Sedih ya Tuhan, ya, saudara-saudara. Ketika ada masalah, hal pertama yang saudara ingat bukan Tuhan, ya, bukan pertolongan Tuhan, bukan kuasa Tuhan. Kita nggak ingat dengan kebaikan Tuhan, ya, tapi kita masih pakai kekuatan kita, pakai harta kita, ya. Nah, saudara-saudara, mencari Tuhan adalah solusi yang tepat, ya, di dalam masalah kita, karena pertolongan kita hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya. Cuma Yesus yang bisa memberi kita pertolongan, saudara-saudara, ya. Setelah kita mengetahui bahwa Tuhanlah yang memberi kita pertolongan dan kemenangan, maka Tuhan bukan lagi menjadi solusi terakhir, ya, saudara-saudara. Kita semua cara kita udah coba, baru kita cari Tuhan. Jangan, ya, saudara-saudara. Mulai detik ini biarlah Tuhan menjadi yang terutama dan yang pertama ketika kita menghadapi masalah. Ingat, ya, cari Tuhan yang utama yang harus kita lakukan, karena Dia yang memberi kita kemenangan atas masalah hidup kita, ya, sehingga setiap masalah dan pergumulan yang ada dapat diselesaikan lebih baik dan lebih cepat, ya, saudara-saudara. Makanya kita jangan buang-buang waktu untuk berputar-putar, ya, dalam gurun masalah, ya, seperti orang Israel yang tidak taat kepada perkataan Tuhan, ya. Tapi ingat, ya, percaya kepada janji Tuhan. Dia yang akan memberi saudara dan saya kemenangan ketika kita menghadapi masalah, ya. Semasa saudara dan saya tinggal di dunia ini, pasti ada masalah, ya. Masalah pasti ada, masalah pasti selalu mengintai kita, ya, karena iblis itu selalu membuat kita supaya kita nggak percaya sama Tuhan. Tapi ingat, ya, saudara-saudara, kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memberi kita kemenangan. Utamakan Tuhan, ya, saudara-saudara, dan Dia akan mengutamakan saya dan saudara. Tuhan yang akan memberi saudara dan saya kemenangan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan takut, ya, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Puji Tuhan, ya, saudara-saudara. Tuhan ada di pihak kita. Dia yang akan memberikan kita kemenangan. Ya, Dia yang akan melawan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita banyak, ya, saudara-saudara. Salah satunya iblis, ya. Iblis itu musuh utama kita. Dia yang akan membuat kita, rohani kita jadi terpuruk, membuat iman kita jadi luntur, ya. Itu musuh yang harus kita hadapi. Tapi ingat, ya, ada Tuhan yang memberikan kemenangan melawan iblis, ya, sehingga kita tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan. Kita nggak takut lagi hidup dalam ketakutan, kita nggak hidup lagi dalam kekhawatiran. Takut boleh? Boleh.
Khawatir boleh, boleh. Sebagai manusia kita enggak super, bukan manusia super ya. Tapi yang enggak boleh tuh hidup dalam ketakutan dan hidup dalam kekhawatiran. Ketika kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, artinya kita sedang tidak mempercayai Tuhan. Bahwa kita punya Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan kita, selalu menolong kita. Asalkan kita taat, setia kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kemenangan menjadi bagian saudara dan saya ya. Jadi saudara-saudara, apapun masalah saudara, ingat Tuhan Yesuslah yang akan menolong saudara dan saya. Ya, bukan harta saudara, bukan kepintaran saudara, bukan orang lain ya. Hanya Tuhan Yesus yang memberi saudara dan saya kemenangan. Andalkan Tuhan terus ya, percaya Tuhan terus. Yakin pertolongannya itu ajaib. Ya, jangan pernah saudara mengandalkan orang lain ya, mengandalkan saudara kita, mengandalkan orang tua kita, mengandalkan teman kita, mengandalkan siapa saja. Jangan ya saudara-saudara, andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Ya, Tuhan itu setia. Tuhan itu mengasihi kita ya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kita punya Bapa yang baik. Kita punya Tuhan yang baik ya. Jadi kesimpulannya saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di dunia yang banyak masalah ya. Karena masalah-masalah yang harus kita hadapi sehingga hidup kita selalu diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Nah tentunya hidup seperti ini nggak nyaman ya saudara-saudara. Saya nggak mau hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Sangat tidak nyaman. Saya pernah mengalami hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan itu sangat-sangat tidak nyaman ya. Tapi firman Tuhan hari ini saudara-saudara mengingatkan kembali kepada saudara dan saya ya. Bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kemenangan dari Tuhan. Kita adalah umat pemenang ya. Untuk itu kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Kalau perkataan Tuhan itu ya dan amin ya. Kita punya Tuhan yang setia terhadap perkataannya sendiri. Maka dari itu saudara-saudara harus percaya kepada janji Tuhan ya. Dan tidak perlu takut dan khawatir akan masalah kita. Karena Tuhan sendiri yang akan menolong kita, mengeluarkan kita dari masalah dan memberi kita kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Ya baik, Ibu Bapak yang saya kasihi, firman Tuhan sudah selesai. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati saudara dan saya ya. Dan memberi kita kekuatan dalam menghadapi masalah. Kita nggak takut lagi, kita nggak khawatir lagi. Karena ada Yesus yang menyertai hidup kita. Ya haleluya, baik kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan sudah memberi kami firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan yang memberi kami ketenangan, kenyamanan. Kami merasa aman bersama dengan Tuhan karena firman Tuhan selalu ya dan amin. Selalu baru, selalu mengingatkan kepada kami. Ketika kami menghadapi masalah, kami jangan takut dan khawatir. Karena itu kami harus percaya kepada janji Tuhan. Percaya dengan perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu setia dengan perkataannya, dengan janjinya. Sehingga apa yang perlu kami takut dan khawatirkan. Karena bersama dengan Yesus kami lakukan perkara-perkara yang besar. Kami akan menang melawan masalah kami. Apapun masalah kami akan menang. Karena Tuhan ada di hadapan kami. Tuhan beserta dengan kami. Tuhan yang menyertai kami. Sehingga kami akan menang melawan masalah bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami tidak akan menyerah. Kami hanya akan berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi masalah ini. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini.
akan memberkati kami semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana saudara? Saudara diberkati Tuhan? Saya yakin dan kita harus meyakini bahwa selalu ada berkat yang baru di dalam Tuhan. Ya, melalui pujian yang tadi kita naikkan, melalui penyembahan yang tadi kita persembahkan, terlebih kebenaran firman Tuhan yang kita terima, itu memberkati kita semua. Rangkaian ibadah yang kita alami saudara, semuanya memberkati kita. Kita bersyukur hari ini kita boleh menyelesaikan ibadah kita. Tetap setia saudara, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, jangan tinggalkan ibadah. Siapkan hari Minggu ini, khususkan buat Tuhan. Jangan kita melakukan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Karena hari ini, hari yang dikhususkan Tuhan, Tuhan ingin memberkati saudara. Memberkati rumah tangga saudara, memberkati keluarga saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, apapun. Bahkan studi dan kuliah saudara ingin diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan yang menyaksikan channel ini. Saudara yang mungkin belum bergereja, mari bergabung dengan kami. Sekalipun kita tetap online, tetapi berkat firman Tuhan akan senantiasa memberkati saudara. Mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima Dia. Dia yang menjamin keselamatan kita. Dialah meterai keselamatan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mari bergabung dengan GGP Elohim di Cicurug dan GGP Elohim Ministry di Sukabumi. Tuhan memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dan taat kepada perintah-perintahnya. Tuhan memberkati saudara. Mari saudara kita akan mengakhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan buat semua rangkaian ibadah yang kami alami hari ini. Kami yakin dan percaya semua dan setiap rangkaian ibadah yang kami ikuti sungguh-sungguh memberkati kami. Jangan biarkan ada satu perkataan firman-Mu yang terlewati di dalam hati dan benak kami. Tetapi sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima semua berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri dan kami mau menerima dengan berkat Tuhan. Diberkati semuanya yang sudah melayani hari ini, baik yang memimpin pujian, semua yang terlibat di dalam multimedia, baik pemain musik, baik yang berkhotbah, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus menerus, yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, 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 amin. Shalom. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini.
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.